lagi siapa tuh meninggal juga. Nah sekarang terakhir kawan saya nih yang CS yang memang sering kali kalau ngapa-ngapain bareng. Jadi Ki Joko Bodo tuh sering kali kalau ya saya sih sangat kehilangan ya karena beliau itu sekarang mungkin kalau dalam dunia konsultan spiritual, dalam dunia paranormal ya teman saya ya cuma tinggal tinggal beliau yang seangkatan ya. Zaman dulu tuh kami tuh pertama kali praktek tuh tahun 90-an tuh cuma ada berapa orang doang waktu yang senior-senior yang tersisa. Ada saya, Ki Joko Bodo, ada Mama Lauren, ada Ki Geneng Pamungkas, ada Ki Pamungkas, ada si Jambrong, tapi udah pada nggak ada semua sih. Yang saya terakhir dengar kan ini siapa namanya Mama Loren meninggal juga. Kemudian ada lagi siapa tuh meninggal juga. Nah sekarang terakhir kawan saya nih yang CS yang memang sering kali kalau ngapa-ngapain bareng. Jadi Ki Joko Bodo tuh sering kali kalau cerita yang mungkin menurut orang rahasia pun sama saya cerita gitu. Jadi ya deket lah, deket banget. Syuting sering bareng. Kemudian sering juga ke tempat saya ke kantor. Kalau ke tempat saya ini datangnya selalu malam tuh. Biasanya beliau datang jam 10, jam 11 gitu. Nggak pernah janjian tiba-tiba datang jam 7 tuh nggak pernah. Datangnya malam dia. Kemudian juga beberapa kali juga ada kerjaan-kerjaan keluar bareng. Jadi kerjaan keluar negeri ya bareng beliau. Juga pernah juga beberapa kali ngerjain bisnis-bisnis di luar dalam dunia spiritual. Bisnis-bisnis pekerjaan-pekerjaan biasa bareng. Jadi memang secara keakraban, secara kedekatannya dekat banget. Nah masalahnya waktu pas beliau sakit itu seperti kayak hilang kabar. Jadi berapa lama pas sakit saya denger saya nanya jawabannya cuma ya udah doain aja supaya sembuh deh. Oh ya iya gitu. Habis itu blast hilang sampai covid, masuk masa covid sampai akhirnya lewat masa covid sampai sekarang ini ya terakhir ya denger ya hari Rabu itu dibilang katanya sudah meninggal. Nah kaget saya kan, makanya langsung meluncur saya ke sana ke rumah beliau di Pondok Gede. Tapi Ki mungkin pada saat dinyatakan sakit dan mendengar kabar sakitnya mungkin sempat bertemu atau ngejenguk nggak sih Ki? Waktu dikatakan sakit itu saya ya itu mungkin tadi saya bilang waktu awalnya kan saya nanya terus dia bilang ya udah doain aja ya udah saya pikir gitu belum sempat ketemu lagi jadi seperti ngontek pun kayak susah gitu ngontek beliau tuh kayaknya yang ngangkat orang terus dan komunikasi jadi seperti agak sulit kemudian ya sampai informasi terakhirnya tiba-tiba meninggal makanya kan saya kaget luar biasa belum ngobrolnya banyak terakhir-terakhir justru saat saya tuh lagi mikirin ini orang kemana kok nggak ada kabarnya gitu kan biasanya kan nggak janji itu tiba-tiba kesini datang tiba-tiba jam 10 jam 11 cebul keluar itu datang tiba-tiba gitu nah ini kok nggak datang nggak ada kabarnya sakitnya bagaimana kan saya pengen tahu juga ya cuman beberapa kali waktu itu saya kontak-kontak yang ngangkat tuh bukan beliau nah kemudian akhirnya ya kabar itu terakhir tuh kabar meninggal kaget banget saya makanya langsung saya meluncur ke sana ke lokasi seperti itu. Tapi mungkin sosok almarhum sendiri seperti apa sih sebagai sahabat? Sosok sebagai sahabat itu dia orangnya care jadi kalau saya lihat begini ya kalau ada beberapa pekerjaan yang sebetulnya dia bisa kerjakan sendiri tapi dia nggak kerjakan sendiri dia ajak kawan-kawannya iya ada kerjaan begini loh iya ada kerjaan gini loh iya ada kerjaan gini loh padahal dia sebetulnya ngerjakan sendiri itu bisa dan tentu kalau dia kerjakan sendiri secara teknis ya mungkin kita bicara hasilnya pun akan jauh lebih besar buat dia sendiri tapi memang orang ini yaitu care sama kawan-kawannya ngajakin kawan-kawannya rame-rame ayo yuk gini ayo gitu-gitu seperti itu jadi dulu ya kami sering syuting bareng di TV syuting bareng beberapa kali ya di TV kemudian juga beberapa kali juga syuting di luar bareng kemudian nyari yang aneh-aneh nyari ke hutan-hutan dan lain-lain juga bareng jadi memang ya akrab lah deket banget gitu Mungkin selama kerja bareng gitu ada nggak sih momen atau kenangan yang nggak bisa dilupakan Ki? saya sih agak lupa ya tapi yang jelas sih suka dan duka sih memang banyak ya karena memang sering ketawa tiwi sih orangnya ceplas-ceplos jadi namanya Ki Joko Bodo tuh ngomong apa yang dipikir ya keluarin aja gitu jadi nggak banyak mikir-mikir
Ya saya juga teman-temannya ya semua juga udah paham. Kalau bicara ya bicara apa adanya dia kan. Kadang-kadang secara umum orang suka dengar kalau dia ngomong kok kayak nggak nyambung. Sebenarnya bukan nggak nyambung. Di antara kawan-kawannya sih itu biasa karena memang ada bahasa-bahasa yang orang-orang dekat sih udah pasti tahu, pasti cengengesan, ketawa-tawa gitu. Jadi memang ya seperti itu orangnya. Tipikalnya ya seniman lah, itu seniman. Jadi kalau seniman kan tampilannya ya nyentrik, tapi tentu dari kondisi itu secara pribadi, secara pergaulan, secara apa perkawanan orangnya baik. Dan mungkin beliau sama saat hidupnya mungkin sosok yang royal dan juga suka membantu teman nggak sih? Iya, suka membantu, baik orangnya. Orangnya baik, suka bantu. Ya itu makanya saya bilang ada kerjaan-kerjaan yang sebetulnya dikerjakan sendiri bisa, tapi diajak kawan-kawannya. Dan beberapa kali sih, jadi artinya sama kawan-kawannya care dia, gitu. Mungkin mau cerita, ada cerita apa gitu, sesuatu yang dia keluhkan? Cerita khusus sih nggak ada ya, kan waktu pas justru saya tuh banyak ketemunya, banyak mainnya waktu pas lagi masih sehat. Waktu itu sih mungkin udah sakit juga, tapi belum menuju ke parah gitu. Waktu itu udah kayaknya sih kalau yang kayak darah tingginya memang udah lama itu. Tapi kan waktu itu kan dalam pergaulan ya, ngobrol-ngobrol biasa. Jadi eh, jadi jadi dialog-dialog biasa lah. Bahkan dijadikan banyolan ketawa-tawa gitu. Ya kemudian waktu pas dia mulai sakitnya udah mulai arah parah, itu saya udah jarang ketemu tuh. Apalagi waktu mau sebelum Covid lah tuh kurang lebih saya udah nggak ketemu udah lama tuh. Gitu. Mungkin pernah cerita nggak sih soal obsesinya di hari tua tuh apa yang ingin dia tuju gitu? Nah kemudian ini kan eh saya juga nggak tahu tuh maksudnya hijrah dan gak hijrah tuh gimana karena secara tampilan biasa sih kayaknya biasa-biasa aja ya. Artinya kan kalau kan ada omongan tanya insaf apa insaf saya juga nggak ngerti maksudnya insaf gimana ya karena biasanya sih nggak ada hal yang buruk yang beliau lakukan gitu kan artinya begini kalau seorang perampok berhenti jadi perampok namanya kan insaf kalau ini kan enggak apa sih perasaan yang dilakukan cuman ya orang sakit ya obatin ya bener kan atau eh, pengasihan daya pikat kita biar kita punya energi pemikat jadi orang biar seneng biar sayang apa yang salah gitu makanya saya juga bingung maksudnya apa yang insafnya gitu cuman memang secara spiritual kalau kita bicara keagamaan belakangan lebih dekat ya jadi sholat lebih sering lebih apa nggak ditinggalin begitu itu aja sih. Emang itu udah maksudnya keinginan dia dari lama atau gimana sih? Kalau keinginan dan enggak sih saya juga nggak paham ya karena kayak saya bilang tadi jadi orangnya ya ceplas-ceplos apa adanya gitu jadi kita nggak bisa memahami 100% keinginan atau nggak keinginan kadang-kadang namanya bercanda-bercanda aja sih hari-hari gitu kita seriusin sangkanya serius ternyata bercanda dia gitu jadi ya pertemanan ya namanya temen ya gitu-gitu aja sih gitu jadi kadang-kadang lihat mana yang seriusnya tuh ya memang hari-hari seringnya bercanda begitu kan kadang-kadang orang lihat tampilannya kayaknya gimana serem gitu padahal orang aslinya baik orangnya. Tapi mungkin sebagai mantan pakar metafisika gitu, tahu nggak sih mungkin Ijoko Kobodo tuh dapat ilmunya itu tuh dari mana sih? Jadi dia pernah cerita atau eh dari mana? saya sih nggak pernah nanya latar belakang dan asal usul keilmuan ya karena dalam pergaulan kalau kita ngobrol ke situ kan jadi aneh gitu. Kalau saya sih ngobrolnya ngobrol pergaulan aja, main biasa, ngobrol biasa. Ya seperti orang pada umumnya ya makan bareng. Ya, udah makan belum? Udah siang lu gitu-gitu doang sih. Berarti nggak ada hal-hal yang eh, lu dapat ilmu dari mana, lu dapat ini dari mana nggak ke situ sih pergaulan kita ya cuma ngomong hari-hari aja, bahasa sehari-hari, bahasa yang sangat umum lah, nggak ke aneh-aneh gitu. Tapi mungkin sejak hijrah dan mendapatkan hidayah mungkin merasa beliau menjaga jarak dengan para pakar metafisika lainnya atau gimana sih? Sebenarnya kembali lagi kita tuh jadi juga bingung maksudnya menjauhi pakar metafisika jadi seolah-olah pakar metafisika tuh orang bersalah seolah-olah pakar metafisika tuh adalah maling seolah-olah begitu padahal yang dikerjakan siapa kita kan nggak ngerjakan apa-apa nggak ada sesuatu yang maksudnya menyalahi ini itu nggak ada semuanya biasa aja orang sakit diobatin kalau sembuh kan syukur karena begitu ceritanya lalu disalahkannya di mana. Kenapa ada gambaran kalau pakar metafisika itu adalah seorang ahli yang menggeluti dunia spiritual itu adalah
Salah, ini kan bukan maling, gitu. Makanya bingung saya juga, karena memang hari-harinya ya biasa-biasa aja, dan pengertian belakangan mendekatkan diri itu memang benar. Jadi kalau saya lihat belakangan-belakangan banyak sholatnya, ibadahnya lebih rapat ya benar. Tapi kalau kaitan masalah ke dunia spiritual kan namanya sholat juga dunia spiritual loh, begitu. Tapi semenjak apa beliau apa namanya ingin menjadi lebih baik, mungkin jadi berkurang intensitas ngobrol gitu kan? Enggak, biasa aja, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu, biasa aja. Yang namanya ngobrol ya ngobrol, cerita ya cerita. Ya cuman pas belakangan pas mungkin pas sakitnya agak agak kurang baik itu seperti hilang dari peredaran, nggak kontak lama saya. Kemudian muncul beritanya udah meninggal aja, gitu. Mungkin doa dan pesan untuk keluarga ini seperti apa sih? Ya tentu kalau saya sebagai sahabat, sebagai teman, ya kalau ditanya doanya apa, tentu doanya mengharapkan yang terbaik. Supaya Ki Joko Bodo diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan tentu dikuatkan keluarganya supaya bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kemudian